Baik, selamat pagi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang yang setelah kita praktekkan kemarin untuk pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan mencoba membahas dengan menggunakan simulasi, aplikasi simulasi. Sebelumnya kita pamit dulu. Di sini kita menjalankan dua kontaktor K1 dan K2 secara berurutan. Artinya berurutan di sini adalah ketika K2 tidak akan mungkin bisa bekerja sebelum K1 ini bekerja, disebabkan oleh adanya ini NO K1 yang di atas kumparan K2. Jadi untuk tombol yang dipakai di sini ada S1 untuk tombol stop, S2 untuk mengoperasikan ke K1 dan S3 untuk ke K2. Untuk indikator di sini ada dua indikator, H1 dan H2. H1 adalah sebagai tanda bahwa akan menyala ketika lampu K1 saja untuk kontaktor yang bekerja. Karena di sini begitu K1 mendapat suplai, ini akan menutup sehingga lampu H1 akan menyala. Sedangkan H2 di sini adalah di mana posisi ketika menandakan bahwa untuk kedua H2 K2 operasi, atau di sini diartikan juga bahwa kedua kontaktor ini K1 dan K2 sama-sama bekerja. Yang ketiga di sini kita menggunakan S1 sebagai tombol stop untuk kinerja dari K1 dan K2. Jadi kita coba ke simulasi. Seperti yang disebutkan tadi, komponen-komponen yang diperlukan di sini, ini untuk tombol stopnya kita memerlukan NC1, NO-nya 2, lampunya 2, indikator. Kontaktornya ada K2-nya di sini disebutkan bahwa sesuai dengan gambar. Untuk NOK-nya ada 2, untuk NC-nya ada 1. Untuk K1 tidak ada NC, dia cuman kita pakai 3 NO pengunci, ini sebagai penghubung, dan ini untuk ke indikator. Jadi semuanya adalah NO untuk K1. Sedangkan yang ke selanjutnya adalah sumber tegangan, fase L3 dan netral. Ini yang dimaksudkan ada ini. Jadi adalah K1, K2, K1 dengan kontaknya ini 1, 2, 3, K2 di sini dengan kontaknya NO, NC, NO. Oke, untuk simulasi seperti ini. Ketika kita ingin menjalankan rangkaian ini, otomatis yang kita tidak bisa mengoperasikan K2 duluan karena di sini terhalang oleh adanya NO K1 yang memutuskan suplai ke K2. Jadi ketika kita memaksa ini tidak akan ada reaksi. Jadi ini akan menunggu daripada menutupnya NO ini seperti ini. Jadi ketika ini sudah kerja, otomatis ini suplai akan siap masuk dan lampu tanda H1 nyala. Di sini untuk kontaknya yang diharapkan ketika kontak sudah menutup, kita baru bisa menjalankan untuk K2 mengasih suplai lewat S4. Di sini disebut S4 aja. Oke, di sini sama di sini adalah NO untuk S2. Ketika kita tekan, suplai akan mengalir menuju ke K2 sehingga otomatis lampu H1 nyala karena dimatikan oleh adanya kontak NC K2 yang posisinya terhubung. Jadi di sini posisinya ini asalnya adalah NOK1 yang ketika kerja dia akan menutup, sedangkan ini adalah K2 ketika dia ANC yang ketika kerja dia akan membuka, artinya dia memutuskan suplai ke H1. Sedangkan H2 di sini otomatis akan menyala menandakan suplai langsung mendapat dari kontak NOK2 yang menutup. Jadi untuk kinerjanya seperti itu. Cara kerjanya adalah ketika sudah K1 dengan daus kerja, kita tinggal memutuskan melalui tombol S1. Oke, kita ulang. Ini tidak akan ada reaksi ketika kita menekan S4 nya untuk menyuplai ke K2, tapi harus menunggu dari ini yang disebutkan. Ini kerja, indikator nyala, disusul oleh ini. Oke, demikian untuk yang dasarnya dari berurutan menjalankan. Jadi di sini adalah menjalankan dua kontaktor secara berurutan. Jadi K2 tidak boleh bekerja sebelum K1 kerja. Yang tidak memperbolehkan di sini adalah adanya dengan ditempatkannya NOK1 di atas kumparannya. Oke, selanjutnya kita akan
untuk yang selanjutnya yang kemarin kita akan menjalankan di sini diharapkan untuk yang selanjutnya ini kita akan menjalankan kalau yang gambar yang pertama tadi adalah menjalankan saja, artinya di sini berurutan dari untuk on-nya, dari on-nya di sini dari K2 tidak boleh bekerja sebelum K1. Jadi artinya di sini sangat menunggu dari K1. Ini untuk rangkaian berikutnya ini diharapkan untuk op-nya di sini adalah ketika K1 dan K2 sudah bekerja, ini otomatis diri kita tidak bisa mematikan K1 dari tombol S1. Jadi kita tidak bisa mematikan K1 dari tombol S1, harus menunggu dari K2 mati dulu. Karena apa? Karena adanya ini NO K2 yang dihubungkan secara paralel dengan S1. Jadi kita simulasikan untuk kinerjanya. Ini seperti ini langkah yang kita lakukan di sini adalah kalau urutan di sini cara kerjanya yang pertama kali yang harus kita tekan adalah S2-nya untuk mengasih suplai ke arah K1 sehingga di sini akan bertahan, ada pengunci lewat ditandakan dengan indikator nyala, dan untuk kita kasih simulasi untuk 3 pasnya di sini lampu akan untuk motor akan berputar. Selanjutnya baru bisa disusul oleh untuk K2 yang ditekan apa? Yang ini adalah tombol S4-nya. Jadi ketika tekan S4, suplai akan mengalir menuju ke kumparan K2 sehingga lampu H1-nya lampu L1-nya akan terputus, mati, dan L2-nya akan terhubung. Jadi kalau ketika L2 ini terhubung artinya K2 sudah bekerja. Kalau K2 bekerja otomatis berasal dari K1, otomatis di sini untuk lampu indikator L2 menyala artinya K1 dan K2 sama-sama bekerja. Jadi kalau kita lihat di motornya semua motor 1 dan motor 2 akan berputar karena dihubungkan oleh masing-masing kontak K1 dan K2 NO yang 3 pas. Untuk stopnya di sini yang saya sebutkan tadi bahwa untuk stop kita tidak bisa menekan S1 ini untuk menghentikan suplai ke arah K1. Kenapa tidak bisa? Karena ditahan oleh ini. Walaupun kita ini putuskan ke arah bawah ini, tapi di sini sudah ada suplai, masih ada suplai satu lagi yang dihubungkan oleh NOK1 yang posisi karena K2-nya kerja, otomatis NOK2 di sini akan tetap mengalirkan menuju ke kumparan. Jadi salah satu caranya adalah yang kita tekan adalah terlebih dahulu kita mematikan suplai ke K2. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan ini posisi normal. Normalnya adalah NO seperti ini. Jadi ketika ini NO, otomatis di sini suplainya akan terputus, suplainya akan hilang, kontaknya akan kembali ke posisi awal normal NO. Jadi baru bisa kita matikan dari sisi S1. Oke, kita ulang. Cara kerjanya adalah seperti ini: 1, 2, 3, 4. Tidak bisa ke sini, harus ke sini. Baru disusul ini, kita tidak bisa mematikan dari S1 tapi harus S3 baru S1. Oke, demikian sekilas penjelasan tentang rangkaian yang kita praktekkan kemarin dengan media yang ada. Kita simulasikan pakai aplikasi untuk simulasi. Jadi diharapkan nanti akan bisa memahami rangkaian yang berurutan untuk rangkaian berurutan 2 kontaktor ini. Oke, demikian, terima kasih.